Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan terkhususnya kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum yaitu Ibu Dr. Ratna Farwati. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil laporan kami. Laporan penyusunan kurikulum terintegrasi yang disusun khusus untuk Sekolah Alam Indonesia yang tepat berada di Bogor. Laporan ini kami susun dengan harapan dapat memberikan panduan lengkap bagi semua pihak dalam menjalankan pembelajaran yang berfokus pada keterhubungan antara siswa dengan alam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alifa Zatiliza dan juga rekan saya ada Husnul Khotimah. Baik, pemaparan materi akan saya mulai. Kami memulai penyusunan kurikulum ini dengan merujuk pada visi dan misi sekolah, yaitu menumbuhkan generasi yang berakhlak, produktif, dan bahagia. Kurikulum ini juga dirancang berdasarkan landasan holistik dan berkelanjutan yang berfokus pada pendidikan berbasis alam. Artinya, setiap mata pelajaran mengajak siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka dan menemukan pembelajaran melalui pengalaman nyata di alam. Nah, pada bagian utama ini ada dokumen kurikulum, yaitu terdiri dari identitas satuan pendidikan, yang dimana terdapat keterangan dari nama sekolah, NPSN, kode pos, alamat sekolah, status sekolah, bentuk pendidikan, jenjang pendidikan, visi dan misi, nomor telepon, alamat email, website sekolah, dan kurikulum yang digunakan. Bagian selanjutnya ada terdapat identitas kepala sekolah dan perizinan, yang dimana isinya itu ada kementerian pembina, kepala sekolah, naungan, nomor SK pendirian, tanggal SK pendirian, nomor SK operasional, tanggalnya dan tanggal upload SK operasional, juga akreditasinya. Selanjutnya ada bagian kurikulum dan tracker studi kurikulum terintegrasi sekolah alam. Ini juga terbagi beberapa kelompok. Kelompok A itu kelompok evaluasi internal, ada tim kurikulum sekolah, tenaga pendidik, dan manajemen sekolah. Bagian B-nya itu ada kelompok evaluasi eksternal. Timnya itu ada alumni, stakeholder, dan pakar kurikulum. Baiklah, di sini saya Husnul Khotimah akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. D. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum sekolah alam. Kurikulum dirancang berdasarkan prinsip holistik dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek-aspek akademik dengan pengalaman praktis di alam. Rancangan kurikulum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan akademik yang baik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Adapun bagian-bagian dari landasannya, yang pertama landasan filosofis, yang dilandasi oleh pendidikan untuk menekankan pendekatan pembelajaran berbasis alam. Pendidikan sekolah alam yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan tetapi juga memiliki karakter kuat, cinta lingkungan, dan mampu menjadi solusi atas berbagai masalah sosial dan lingkungan. Yang kedua, landasan sosiologis. Pada landasan ini, kurikulum yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar, khususnya berkaitan dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan komunitas. Pada sekolah alam berusaha mendekatkan siswa pada komunitas melalui berbagai proses berbasis masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan membangun kemandirian sosial. Yang ketiga ada landasan psikologis. Pada perancangan ini, kurikulum didasarkan pada kebutuhan perkembangan anak. Siswa diajak untuk belajar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotoriknya.
Dengan pendekatan ini, siswa dapat memaksimalkan potensinya melalui pembelajaran berbasis pengalaman, langsung eksperimen di alam terbuka, dan aktivitas yang melibatkan kerjasama kelompok. Yang selanjutnya adalah landasan teknis. Pada rangka ini, ia menyiapkan siswa menghadapi era digital dan teknologi yang terus berkembang. Kurikulum sekolah alam juga mengintegrasikan teknologi informasi secara bijak. Siswa dengan dibekali keterampilan literasi digital dan teknologi secara profesional, namun tetap dalam kerangka menjaga keberlanjutan lingkungan. Dan yang kelima adalah landasan yuridis. Pada landasan ini, kurikulum dirancang dengan mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tetap sesuai dengan standar pendidikan nasional. Baiklah, selanjutnya ada yang keenam, yaitu landasan ekologis, di mana pendekatan ekopedagogi yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah alam menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran utama. Setiap mata pelajaran diintegrasikan dengan isu-isu lingkungan seperti konservasi, daur ulang, pengelolaan sampah, dan pelestarian ekosistem. Yang ketujuh, integrasi kurikulum, di mana kurikulum sekolah alam tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga aspek pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Untuk itu, kurikulum ini menggabungkan beberapa pendekatan, diantaranya pembelajaran berbasis proyek. Setiap kegiatan belajar mengajar upaya untuk melibatkan aktivitas langsung di alam terbuka seperti bercocok tanam, eksperimen di lingkungan hidup, serta kegiatan sosial yang berhubungan dengan alam. Dan yang terakhir, mengacu pada pendekatan kurikulum merdeka. Kurikulum sekolah alam memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memenuhi bidang minat mereka serta memberikan kebebasan dalam merancang dan menjalankan proyek-proyek ilmiah. Pada materi selanjutnya ini ada tujuan pendidikannya. Nah, seluruh proses pendidikan sekolah alam ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter kepemimpinan siswa dengan outcome berikut. Outcome yang pertama itu menunjukkan akhlakul karimah dan percaya diri sebagai muslim. Yang kedua, terbiasa melaksanakan sholat dan mengaji. Yang ketiga, senang mengeksplorasi dan giat berkreasi. Lalu mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, dan senang menolong sesama. Kami juga menampilkan profil lulusan yang diharapkan. Sekolah Alam Indonesia Bogor ini mengharapkan bahwa lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Ada 3 profil utama yang kami harapkan tercapai pada lulusan, yaitu kemandirian, pemikiran kritis, dan solutif, serta peran aktif dalam pelestarian lingkungan. Setiap profil ini diukur melalui program educational objective atau PEO. Untuk mencapai profil lulusan yang kami inginkan, kurikulum ini menetapkan beberapa capaian pembelajaran. Kami membaginya menjadi 4 aspek utama. Nah, kami membaginya menjadi 4 aspek utama. Yang pertama, itu ada sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, itu ada keterampilan umum. Yang keempat, ada keterampilan khusus. Dalam aspek sikap, siswa diharapkan dapat menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan peduli terhadap lingkungan. Pada aspek keterampilan khusus, siswa belajar untuk melakukan eksperimen sederhana yang dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Husnul Khotimah. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan tentang modul ajar. Di sini kami memilih modul ajar yang kelas 10 dengan judul Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep atom sebagai penyusun materi, memahami sistem periodik unsur sebagai pengelompokan unsur berdasarkan sifatnya. Ada yang indikator menjelaskan teori atom modern, mengidentifikasi partikel subatom, mengelompokkan unsur dalam sistem periodik berdasarkan sifat-sifatnya. Keempat, materi pembelajaran
Nah, materinya ada struktur atom dan sistem periodik unsur. Tujuan dari pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar struktur atom dan sistem periodik unsur. Peserta didik dapat mengidentifikasi partikel subatom dan perannya. Dan ada metode pembelajaran, metodenya menggunakan diskusi kelas, pembelajaran kooperatif atau kelompok, demonstrasi praktikum sederhana, dan presentasi. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan, memperkenalkan topik dan tujuan pembelajaran, diskusi tentang pengetahuan awal siswa tentang atom. Yang inti guru menjelaskan materi. Kedua, diskusi kelompok untuk mengidentifikasi partikel subatom. Dan yang praktikum mengamati model atom dengan alat. Dan diakhiri dengan penutup, yaitu tanya jawab dan menyimpulkan pelajaran hari ini. Adapun penilaiannya, tes tertulis, observasi, dan penugasan. Sumber belajarnya dari buku teks kimia kelas 10, video pembelajaran, bisa dari YouTube atau yang lainnya, LKS, artikel ilmiah tentang struktur atom dan sistem periodik. Waktu pembelajarannya 6 jam pelajaran, 2 pertemuan. Baiklah, selanjutnya ada modul ajar kelas 11. Judulnya Ikatan Kimia dan Bentuk Molekul. Kompetensi dasarnya memahami konsep ikatan kimia, menjelaskan bentuk molekul berdasarkan teori FSE/PR, melakukan percobaan sederhana untuk memahami sifat ikatan kimia. Materi pembelajarannya ikatan kimia yaitu ionik, kovalen, logam, teori VSE/PR dan bentuk molekul, polaritas molekul, dan interaksi antar molekul. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia dan sifatnya. Siswa dapat menggambarkan bentuk molekul berdasarkan teori VSE/PR, dan siswa dapat melakukan percobaan untuk memahami ikatan kimia. Metode pembelajarannya ada ceramah, diskusi kelompok, praktikum atau eksperimen, dan presentasi. Kegiatan pembelajaran memperkenalkan konsep kimia, intinya diskusi tentang jenis-jenis ikatan, teori VSE/PR, dan percobaan ikatan kimia. Diakhiri dengan tanya jawab dan refleksi. Media pembelajarannya dari buku teks kimia, alat peraga atau model molekul, video pembelajaran, dan lembar kerja siswa. Penilaian yang diambil, teks tertulis atau ulangan harian, laporan praktikum, dan presentasi kelompok. Sumber belajar dari buku kimia kelas 11, jurnal ilmiah tentang ikatan kimia, video pembelajaran dari platform edukasi. Baiklah, selanjutnya ada modul ajar kelas 11 dengan judul Kesetimbangan Kimia dan Laju Reaksi. Kompetisi dasarnya memahami konsep kesetimbangan kimia, menerapkan hukum laju reaksi. Materi pembelajarannya yaitu ada kesetimbangan kimia, diantaranya pengertian kesetimbangan, hukum kesetimbangan Le Chatelier, dan contoh kesetimbangan pada reaksi asam dan basa. Yang kedua, laju reaksi, diantaranya pengertian laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti konsentrasi, suhu, dan katalis. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan konsep kesetimbangan kimia dan hukum Le Chatelier. Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Metode pembelajaran digunakan dengan ceramah, diskusi kelompok, dan praktikum. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pendahuluan, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, kegiatan inti, pembelajaran teori kesetimbangan kimia, diskusi tentang aplikasi hukum Le Chatelier, eksperimen sederhana untuk mengamati kesetimbangan, pengenalan laju. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sini kami membahas 3 tingkat kelas. Tingkat pertama itu kelas 10 dengan materi pokok struktur atom dan sistem periodik unsur. Alokasi waktu 2 dikali 90 menit. Kompetisi dasarnya menjelaskan perkembangan model atom, menyajikan hasil kajian tentang perkembangan teori atom dan sistem periodik unsur.
Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan perkembangan model atom. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan hasil penelitian perkembangan teori atom dalam bentuk presentasi atau poster. Pada eksplorasi, siswa melakukan eksplorasi visual berbagai model atom dengan alat peraga atau simulasi digital dan eksperimen spektrum cahaya untuk memahami energi dalam atom. Pada fasilitas atau elaborasi, siswa berdiskusi kelompok tentang perbedaan model atom. Siswa menyajikan hasil kegiatan kajian dalam bentuk poster atau presentasi. Pada media dan sumber belajarnya, menggunakan buku teks kimia, alat peraga model atom, spektroskop sederhana, video pembelajaran tentang sejarah teori atom, dan penilaiannya berupa penilaian proyek, yaitu poster atau model 3 dimensi tentang perkembangan teori atom. Ada juga penilaian tertulis, yaitu tes pemahaman konsep. Selanjutnya ada tingkat kedua, yaitu kelas 11 dengan materi pokok ikatan kimia dan bentuk molekul. Alokasi waktu 2x90 menit. Kompetisi dasarnya menganalisis jenis-jenis ikatan kimia dan mengidentifikasi bentuk molekul melalui percobaan atau simulasi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis jenis ikatan kimia dan siswa mampu mempresentasikan bentuk molekul menggunakan model atau alat peraga. Pada eksplorasi, siswa mengamati contoh-contoh ikatan kimia di lingkungan seperti garam, air, dan logam, melakukan eksperimen sederhana menggunakan kit model molekul. Pada fasilitas atau elaborasinya, siswa berdiskusi kelompok tentang hasil eksperimen dan pengamatan ikatan kimia. Dan pada media dan sumber belajarnya, siswa menggunakan buku teks, kit model molekul, aplikasi simulasi VSEPR, dan alat peraga molekul. Pada penilaiannya menggunakan penilaian proyek, pembuatan model molekul menggunakan kit, dan penilaian laporan pengamatan tentang ikatan kimia. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat ketiga kelas 12 dengan materi pokok keseimbangan kimia dan laju reaksi. Alokasi waktu 2x90 menit. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia dan melakukan percobaan pengaruh faktor terhadap laju reaksi. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia dan siswa dapat melakukan eksperimen untuk memahami laju reaksi. Untuk eksplorasi, siswa melakukan eksperimen pengaruh suhu, konsentrasi, dan tekanan terhadap laju reaksi dan mengamati reaksi di lingkungan. Misalnya korosi. Pada fasilitasi dan atau elaborasi, diskusi kelompok hasil eksperimen, laju reaksi, dan keseimbangan kimia. Siswa mempresentasikan hasil eksperimennya di kelas. Untuk media dan sumber belajarnya, siswa menggunakan buku teks, alat dan bahan untuk eksperimen laju reaksi, misalnya asam dan logam. Menggunakan video demonstrasi keseimbangan kimia. Untuk penilaiannya, menggunakan penilaian proyek, laporan hasil percobaan, penilaian refleksi, esai tentang penerapan keseimbangan kimia. Oke, itu saja paparan dari kami mengenai kurikulum Sekolah Alam Indonesia Bogor. Sebagai kesimpulan, kurikulum terintegrasi ini dirancang untuk tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan hidup mereka. Harapannya, melalui pendekatan yang berfokus pada pengalaman langsung dan eksplorasi yang berfokus pada pengalaman di alam, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan dan mampu berkontribusi aktif dalam masyarakat. Baik, sekian pemaparan untuk penyusunan kurikulum terintegritas kami dan saya Alifa. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.